Kullo. Shalom. Damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Kita bisa kumpul malam ini dalam suasana syukur. Walau di antara kita masih merasakan duka cita. Saudara-saudara, saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya mungkin juga susah. Tapi kalau bisa ada di antara Bapak Ibu yang jawab. Sebelumnya, mari kita membayangkan karya manusia. Seandainya sebuah meja didesain 4 kaki, lalu baru 2 kaki selesai, si tukang itu bilang ke yang pesan, ini bayar sudah. Kalau Bapak Ibu yang pesan meja desain 4 kaki, baru bikin 2 kaki, mau siap bayar kata Rada. Ibu Opi. Kalau Ibu Opi pasang meja ini ada 4 DP kaki. Pak Agus bikin baru 2 ya. Ibu Opi bayar kata Rada. Oh bayar setengah. Atau bapak-bapak pi bagunting rambu baru sabla gunting, kong tukang gunting bilang, om so selesai pulang sudah. Bayar kata Rada pak tukang gunting. Bila perlu tukang gunting pergi gigi jatuh ya. Artinya saudara-saudara bahwa karya manusia itu harus final. Baru bisa diberi penghargaan. Baru bisa diberi apresiasi. Kalau belum final, kalau belum selesai, tidak ada orang yang mau memberi penghargaan atau apresiasi. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu Tuhan menciptakan kita ini final atau belum final? Ibu Opi ulang. So final? Siapa beda dengan Ibu Opi? Ya? Final apabila dipanggil Tuhan. Oke. Bayangkan kalau kita semua diciptakan final. Lahir langsung final itu. Tara besar-besar. Bayi terus sepanjang masa. Kalau sudah final, sudah selesai kan? Tidak berubah jadi anak, tidak berubah jadi remaja, tidak berubah jadi pemuda, tidak berubah jadi orang dewasa, tidak berubah jadi orang tua. Kalau kita diciptakan final, Tuhan menciptakan kita belum final. Karya manusia final, karya Tuhan kepada kita belum final. Amin. Final kalau kita dipanggil Tuhan. Final kalau kita menuju rumah Bapa. Dan proses finalisasi kehidupan kita itu antara kita dengan Tuhan berjalan bersama-sama. Nah, karena itu kalau ada kematian, siapa yang punya rencana lain? Kalau kematian itu final antara karya Tuhan dan karya kita. Saat terjadi kematian, siapa yang punya rencana lain? Tuhan? Masih tetap Tuhan punya rencana lain? Kan orang sering bilang ya, kita sudah berusaha, tapi Tuhan punya rencana lain. Yang punya rencana lain Tuhan atau kita? Bapak Ibu. Kita.
Tuhan punya rencana finalisasi bagi setiap perjalanan kehidupan kita. Dan kitalah yang punya rencana lain kalau terjadi kematian. Tapi saudara-saudara, kematian itu selalu melahirkan kesedihan. Oleh karena itulah mari kita belajar dari kitab ratapan. Walaupun kematian itu finalisasi karya Tuhan dan karya kita. Tapi karena ia melahirkan kesedihan dan duka, kita perlu belajar untuk diteguhkan. Dan malam hari ini kita belajar kepada kitab ratapan. Penulis kitab ratapan pasal 3 hendak mengingatkan kepada orang semua bahwa yang namanya rasa sedih, duka cita, ratapan duka disebabkan oleh apapun, termasuk oleh kematian, adalah bukan akhir dari segala perkara dalam dunia ini. Mendiang Yoditers Popoko sudah final bersama Tuhan. Tapi kita semua belum final. Dan walaupun kita mengalami duka cita yang sangat mendalam, kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita belum berakhir. Orang Israel diingatkan oleh penulis kitab ratapan. Walaupun kalian sekarang menghadapi bait Allah yang diruntuhkan, tembok Yerusalem yang hancur, kota Yerusalem yang ditaklukkan, tapi itu bukan akhir dari kehidupan. Ada masa depan yang Allah senantiasa sediakan. Begitu juga bagi kita. Keluarga besar Popoko, Poroco, Roriwo. Mendiang Yoditers Popoko, kita yakin sudah Tuhan finalkan. Jadi Tuhan finalkan itu artinya Tuhan juga bawa dia dalam kesempurnaan kehidupan. Masuk dalam rumahnya sendiri. Itu finalisasi yang Tuhan berikan bagi kita. Kita semua masih hidup. Belum final. Ada ibu dari mendiang, anak-anak, keluarga. Di Wosia, di Mahia, di Toro, di Kau, dimanapun. Seperti ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sudah ada duka. Tapi di setiap pagi. Selalu ada berkat. Selalu ada kasih karunia. Yang datang bagi kita semua. Ayat 22. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan baik kepada semua orang tanpa batas-batas, kelompok, organisasi, dan macam-macam. Tuhan baik tanpa batas kepada kita sekalian. Amin, Bapak Ibu. Itu Tuhan kita. Yang walaupun kita sering mengalami duka cita, permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan tetap dengan dirinya. Selalu setiap pagi ada kasih karunia. Dan kasih karunia-Nya tanpa batas. Ayat 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kematian mendatangkan susah dan sedih. Itu akibat dari karya finalisasi Tuhan bagi setiap orang. Tetapi Dia juga bisa memberikan kasih sayangnya dalam kesusahan yang kita alami.
Saudara-saudaraku yang kekasih, orang semua masih hidup dan masih berproses menuju finalisasi bersama Tuhan. Yang setiap pagi kasih berkat dan kasih karunia. Yang setiap pagi mengasihi kita tanpa batas. Yang walaupun memberikan kesusahan dan kesedihan, tapi juga memberikan kasih karunia. Dalam proses itu kita semua bersama Dia. Karena itu gunakanlah kesempatan sebelum final ini Bapak Ibu. Amin. Jangan sia-siakan. Isilah kehidupan kita dengan tetap percaya dan beriman kepada Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Ratapan. Isilah hidup kita sebaik-baiknya. Supaya kita semua bisa berjalan bersama Tuhan sampai akhir, sampai final. Artinya sampai ke rumahnya. Mendiang Yoditers Popoko. Sudah Tuhan bawa sampai ke rumahnya. Amin Bapak Ibu. Dengan kasih-Nya yang setiap pagi baru itu. Dengan kasih-Nya yang tanpa batas itu. Karena itu ubahlah duka cita kita menjadi syukur dan sukacita dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.